Sis Pinkan kenapa suka human? Apakah karena kerapuhannya atau karena potensi eksplorasinya? Human itu sangat-sangat kompleks kalau sudah di-combine faktor genetik, faktor experience. What do you think about your study about human, your study about psychology dengan neuroscience? Benang merahnya seperti apa? Di psikologi sendiri, neuroscience itu menjadi satu stream untuk explaining behavior atau executive function. Itu yang bisa membuat kita berpikir matang, rasional, gak impulsif. Nah, neuroscience tell us itu baru matang fully 25-ish. Brain plasticity itu bahwa otak kita sebenarnya akan bisa terus beradaptasi. So, tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Oke, welcome di Coolbiz by Big Thinkers. Ya, di Coolbiz itu kita membicarakan ilmu bisnis secara asik karena kita percaya setiap orang itu pasti ada ilmu dan ada bisnisnya. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Sis Pinkan Margaret. Ya, doktor kandidat Pinkan Margaret. Not yet. Still working on it. From me. Okay, thank you. From you. Karena aku juga paham kalau kita mahasiswa S3 kalau mengkandidatkan diri bisa diomelin sama kampus. Paham lahir dan batin. Oke, halo Bro Pinpin. Yes. Sis Pinkan, very nice to meet you ya. Thank you for inviting me. Ya. Ya, aku lihat Sis Pinkan seneng banget empowering orang ya. Yes. Gitu. Ceritakan dong perjalanan hidup Sis Pinkan sampai berada dalam kondisi dan konteks yang sekarang ini. Ya. Saya dulu lahir di kota kecil. Saya kalau bisa sampai ke Jakarta is also a journey gitu ya. I was born di Nganjuk, kota kecil Jawa Timur. Sampai SMA di situ. Tapi memang sejak SMP saya sudah tahu I'm into psychology. Oh, oke. Ya, jadi dulu kalau ingat dulu ada majalah Kartini gitu ya. Nah, yang saya baca tuh yang konsultasi psikolog. Oh, intensionalnya dari situ terbangun. I think so, I see. Jadi terus suka sekali baca buku-buku seperti Chicken Soup, buku biografi. So basically, meskipun pada saat itu tahun 90-an kan psychology belum famous kayak sekarang ya. I see. Karena as I remember teman-teman saya dulu anak IPA nggak ada tuh yang milih psikologi gitu kan. So elitis banget psikologi. Dan belum famous juga kan at that moment ya. So berangkat dari situ SMA lalu nembak MPTN at that moment, masuklah ke Bandung. So S1 psikologi di situ. I see. Jadi belajar. So basically memang ketertarikannya pada human ya, bro. So that's what I know exactly. I love to understand about human. Makanya kalau sampai hari ini I love to empowering people in many ways, lewat teaching, educating, counseling, coaching, because my interest is in human. I see. Gitu. Jadi dari Bandung, lalu kemudian mengajar di UKSW Salatiga, Jawa Tengah. The famous one. Ya, I think saya belajar jadi dosen itu di sana. Bukan hanya sekedar mengajar, tetapi menjadi pendidik gitu ya. Ada filosofi bahwa dosen itu kan bukan cuma di kelas, tapi at that moment masih muda kan, waktu itu 20-ish ya, masih hang out sama mahasiswa, masih dipanggil kakak dosen kan. Kalau sekarang udah ibu sih. Dulu kakak dosen gitu. And then what I like about Satya Wacana kan itu Indonesia Mini. So you can see, I see. Teman-teman mahasiswa dari berbagai pulau di Indonesia. Baru tahu. I'm proud to punya pengalaman di sana. I see. Lalu 2011 pindah ke Jakarta, dan sekarang saya basisnya di Ukrida. Di Ukrida tetap sebagai dosen di Fakultas Psikologi. Gitu. Senang jadi dosen. Maksudku sebagai profesi bisa diandalkan, Bu Pinkan, Sis Pinkan. Dosen itu lebih ada ruang-ruang untuk eksplorasi ya. Ya kan? Jadi kita nggak cuman teaching,
Tapi kita sendiri mendalami ilmunya. Karena kan sebagai dosen kita mesti kuliah sampai S3 gitu ya, sampai atas. Artinya kita nyelamin ilmunya. And also karena saya juga dosen yang adalah psikolog. Jadi in psychology itu kan ada 2 jalur, Pak. You can be scientist or you can be practitioner. Nah, saya ambil yang setelah S1 psikologi, saya ambil magisternya memang profesi. So I'm a licensed psychologist also di bagian educational ya, psikolog pendidikan. Nah, jadi kakinya 2 sih. Akademisi tapi praktisi. So that's why sekarang saya juga ada di Pusat Layanan Psikologi Ukrida, so praktek di situ as a psychologist gitu. Nah, apa yang saya bagikan di ruang kelas tentu any reflection yang diperoleh ketika helping people. I see. Gitu kan, selain ketemu klien individually, saya juga kasih workshop, training gitu. Ya, artinya dosen zaman sekarang itu eksploratif ya, bisa do many things. Actually yes, dan harusnya begitu ya. Dan seharusnya begitu. Karena kalau kita di Menara Gading, dan apa yang kita bagikan itu kan hanya dari textbook. Choicesnya kan either ngeriset atau praktisi kan, atau both lah. Kalau yang jago tuh ada juga gitu loh, yang rajin gitu ya. Risetnya jalan, praktisinya jalan. Tapi poinnya adalah kalau akademisi atau dosen kan memang harus selalu update dengan fenomena di lapangan ya, Pak. Jadi supaya kita nggak hanya mengajarkan the books, right? Sekarang Sis Pinkan ini kan lagi ngambil S3 kan. Itu akan dieksekusi dengan mindset practical way atau as a scientist way. Karena S3 kan kudu riset, wajib riset. Yes. Yang mana? Which one? Combine. Nanti kan godaannya selesai itu, gue mau jadi scientist aja kah? Kan akan. I don't think so. Kayak mungkin kalau I don't think so, menarik ini. Mungkin kalau dikasih prosentase, I think cara berpikir saintisnya saya suka. Kayak bagaimana kita even dalam kita praktek misalnya sebagai psikolog gitu ya. Cara mengidentifikasi masalah itu kan harus pakai cara berpikir ilmiah. Kan? Tetap kita pakai teori. Jadi cara berpikirnya I still embrace. I see. Lalu kemudian keep update dengan temuan-temuan terbaru. I see. Itu kan tetap. Maybe once in a while karena sebagai dosen tetap harus bimbing research kan. Betul. Jadi masih kepake tuh. Masih kepake. Tapi I think 60% kaki saya memang I'm enjoying untuk a practical way ya, practical side. Jadi meskipun kayak counseling itu nampungin sampahnya orang gitu. But I still love it, bro. Dibanding kayak berkutat sama data as a pure scientist. I have a friend yang very purely scientist. Dia nggak suka ketemu orang. Kalau saya tahu my passion atau istilahnya yang energize me justru ketemu orang, dengerin masalah orang, and thinking together gitu. Actually saya di sisi sebaliknya sih. Saya sekarang 90% kakinya di practical side sih. Tapi seandainya bisa memilih, saya lebih suka yang di sisi scientific side-nya sih. Ngulik gitu ya, bro. Artinya menarik sekali sih finding itu, exploration, synthesis of that gitu kan. Tapi artinya ini perbincangan ini menarik ya. Artinya setiap orang itu it is okay choosing your life. Rasanya sekarang ini ya dengan digitalisasi and everything, AI sudah ada. Saya suka pakai kata navigate ya. We need to navigate our life as a navigator of our life. Wow. Kalau Prof. Renal Kasali bilang driver, I agree. Driver itu kan perjalanan darat gitu. Tapi kalau kata navigasi itu kan usually kita pakai di udara atau di laut. Yang navigate our life, I see. Iya kan? Kenapa? Karena kalau di udara dan laut, awan dan air itu kan kelihatannya sama aja kan. Jadi kehidupan zaman sekarang tuh sekompleks itu. My understanding. Kalau driving kan kita masih kayak gedung itu belok kanan. Masih ada sign. I see. Nah, kalau nowadays apalagi kalau kita bicara Gen Z, I always told them kayak you need to have navigation. Jadi kalau navigation tuh kan dia mesti petain nih.
Iya. pakai apa namanya yang satelit gitu ya. Jadi navigator. mesti punya helicopter view atau satellite view bahkan. Yes. Wih, wow. Satellite view ya. Levelnya satellite view ya. Untuk lihat and then keberanian untuk make a choice kan. Dan nggak ada salah benar sebenarnya bro sekarang tuh. In a way, you want to be katakanlah bankers, mau jadi generalis atau mau jadi spesialis. Perdebatan itu. Ya, it's your call. It's your call. Ya. Dengan segala konsekuensinya ya. Yes. Mau bikin bisnis atau mau jadi karyawannya orang. Sudah seopsional itu. I think. Sudah seopsional itu. Even kalau teori karir yang sekarang ya bro. Ya. Kalau zaman kita dulu kelahiran 80-70, karir itu kan 1 sampai pensiun. Iya, mindsetnya itu. Sekarang enggak loh. Ya. In average, misalnya adik-adik kita Gen Z itu mereka bisa punya 3 until 6 career. Wow. In their lifetime. Iya. And it's okay. That's why I sering ngomong ke parents gitu ya. Jangan pakai mindset kita. Yang kayaknya kalau udah ya udah kamu mau jadi apa? Mau jadi dokter aja gitu misalnya. Jangan belok-belok kan gitu. Iya. Punten saya sepingkan. Yang saya sepingkan cerita ini mengafirmasi saya nih. Jadi aku kalau ngomong ke anakku, ini intuitively aku aja ya. Aku bilang ke anakku gitu kan. Yaudah, kamu tuh zaman sekarang tuh pendekatannya ABC aja. Jadi misalnya Hillary yang jago marketing, yang suka K-pop, yang suka juga digital marketing, why not gitu. Iya. Ya, artinya cerita tadi mengkonfirmasi itu manusia zaman sekarang relevan ber-ABC ria. Bahkan tadi 5 spektrum tadi si Pinkan katakan. Betul. Karena kan gini, teknologi support us untuk doing that, right? Ya. Kayak kita bisa ada di satu tempat, tapi misalnya kita run worknya di mana gitu kan. Segitunya kan ruang dan waktu sudah nggak sekaku dulu. Nggak sengikat dulu. Betul. Ini aja pemerintah udah work from everywhere kan. Iya. Udah dicoba gitu. Iya. So I think ke depan we never know loh bro. I see. Kemungkinannya tuh open gitu. Iya. Wow. Business owner but also doing something else gitu juga bisa kan. Iya. Actually aku jadi begitu sekarang. Aku kan 7 tahun ini kan kuliah di 3 bidang. Tapi kan modalitasku aku mantan developer properti, aku mantan produser musik. Yes. Di fase yang sekarang nih aku tuh pengen coba patahkan tembok-tembok itu kan. Ya udah, gue akademik, gue juga intellectual way, dan gue juga entrepreneur. Sempat ada keraguan sih, gue intellectual way aja deh. Tapi kok kayaknya kurang pas. Akhirnya ya aku masukin semua spektrum itu sih. Tapi kan dari semua pengalaman itu sebetulnya bisa ditarik learning points kan? Ya, right? Sure. Dan akhirnya bisa kayak transfer of learning itu kan. Ya banget sih. Nah, ya sintesis. Bahkan di kalangan keilmuan pun sebenarnya kan kita sudah mulai tidak monodisiplin. Wow. Like the problem in this world, humanity problem itu nggak bisa diaddress dengan monodisiplin. Ya. We need to either multidisiplin atau interdisiplin. Inter dan bahkan maybe multi ya. Yes. Hopefully nanti kita di Indonesia tuh sudah tembok-tembok keilmuan tuh mestinya sudah bisa lebih turun loh. Oh. Karena nggak bisa. Di level S3 sih udah lumayan. Yes. Nah, mudah-mudahan bisa turun ke level S2 bahkan di level S1 ya. Pada akhirnya. Dengan adanya AI dan apapun kan kita bisa belajar. Ya. Oke, untuk yang gelar degree formal kita 1 gitu. Ya. Tapi kan kita bisa open. Even yang program Merdeka Belajar kalau bro familiar, itu kan dirancang di semester 6 student bisa belajar yang lain. Add on gitu. Ya. Ini sih Pinkan kita udah sangat progresif banget ini kita berbicara. Memang kalau ngobrol sama psikolog beda ya. Bro, gua tuh ngobrol sama beliau kan hostnya kan gua kan. Tapi gua nyaman banget loh. Kayak gua terabsorb gitu sama dia nih. Aman nih sesi ini, aman nih. Emang beda dah kalau psikolog beda. Udah latihan empati soalnya. Aku pengen mundur dikit. Boleh. Ya, Sis Pinkan katakan aku suka psikologi karena aku suka manusia, aku suka human. Sis
Sis Pinkan kenapa suka human? Apakah karena kerapuhannya atau karena potensi eksplorasinya? Karena kompleksitasnya. Actually itu, I see. Gini, first time mungkin kalau look back ya, my childhood, I'm not born in family yang very dysfunction. Justru karena yang very function. Jadi justru karena dysfunction. Justru karena ada dysfunction, ada sempurnaan meskipun nggak ada sempurna you know, like my dad make mistake, my mom make mistake, the big family have issues, you know lah, all the issues pada zaman itu ya. Kan our parents yang lahir di 40s, 50s itu kan tidak tahu tentang parenting, of course. At that moment semuanya trial error. Mereka born dari generasi yang masih perang Indonesia. Jadi kalau generasi kita ini kan mungkin merasakan parenting yang you know like apa adanya. Bisa parenting apa adanya. Ya kan? As it is parenting. Bisa makan aja udah bagus gitu kan, ekonomi waktu itu. So from that I think question mempertanyakan kan jadinya kenapa begini, kenapa begitu gitu. So it start from experience. Lalu menanyakan, terus kemudian ya mungkin karena gini juga ya. Saya born in church, anak pendeta bro. Jadi I see human tuh kan variannya nggak cuma my family ya. Karena tinggal di rumah pastori, it means the problem of orang-orang yang dilayani itu kan juga part. Jadi exposure-nya itu, exposure-nya memang human gitu. Makanya ya wajar sih kemudian jadi tertarik ya. Ya, itu kan your historical yang menunjukkan kenapa intensi akan human. Tapi for standing now, gimana sih sis? Ini buat publik ya, buat kita semua. Kemenarikan apa sih? Jujur, aku terus terang sering memikirkan itu. Manusia tuh asli, cuman terlalu panjang lebar lah kalau aku ceritakan. Tapi aku sering merendungkan itu. Nah, aku pengen ngejar nih. Kalau dari insight, dari penglihatan yang mendalam, gimana sih manusia itu Sis Pinkan? Satu, kompleks. Kompleks itu kan artinya begini. Seperti kalau kata kompleks itu biasanya kita pakai di kompleks rumah gitu ya. It means ada banyak faktor, ada banyak dimensi, ada banyak aspek. Yang kemudian berkelindan ya, apa tuh namanya berkelindan tuh? Tali temali dan kompleksitas itu yang justru kemudian membuat human itu punya individual differences. So biasanya kita di psikologi itu ada kayak 3 level gitu bro. Jadi kalau secara umum misalnya kita sama in biological kayak you have nose, I have nose, kayak anatominya sama. Mau di kutub utara sekalipun anatominya sama, right? Itu sama biological. Sehingga ilmu medis kemungkinan bisa lebih general kecuali penyakit-penyakitnya. Anatominya kan anatominya sama. Itu yang secara universal. Tapi when we talk about culture, dan kita mulai berbeda kan. Ada kelompok-kelompok budaya kan. Barat Timur. Ngomong Indonesia aja. Ntar dulu nih manusia Indonesia mana? Aceh atau Papua atau Jawa. Jawa aja pecah-pecah kan. Nah, itu mulai ada level kedua tuh. As a culture, as a community itu kita punya karakteristik. Turun lagi lebih individu. Nah itu psikologi itu belajarnya di yang individual. Kalau tadi yang di community itu sosiologi ilmunya, sosiologi, antropologi, nah itu di situ. Biology, human biology di paling general kan. Levelingnya sebenarnya begitu. Levelingnya gitu. So psychology akan fokus kepada individual differences. Gitu. Memang ngelihatnya begitu. I see. Nah kita per individu ini satu genetik kita aja udah beda kan. Pakai sidik jarinya udah beda. Even kita dapat mom and dad gitu ya, sibling 4 gitu. Tetap ada yang beda-beda kan? Karena kombinasi kromosomnya kan beda. Biological kromosomnya beda. Meskipun berasal dari orang tua yang sama. Setelah itu dengan genetik yang berbeda ini, peta genetik yang berbeda, meskipun pengasuhannya sama nih, orang tua yang sama, respon terhadap pengasuhannya kan beda based on temperamen basisnya. Nah, jadi kalau kita bicara kayak di matematika tuh ada kombinasi permutasi. Human itu sangat kompleks kalau sudah di-combine faktor genetik, faktor experience, social. Itu sangat memicu curiosity-mu?
Ya. Ya. Wow. Ya. Wow. Makanya kenapa aku enjoying untuk kayak ketemu klien one on one itu karena misalnya case-nya sama-sama apa ya? Let's say case-nya sama-sama mengalami masalah social anxiety misalnya. Tapi akarnya tuh bisa beda gitu loh. Nggak sama persis gitu. Oke. Ya aku sih jadi impresifnya gini ya. The art of human condition ya. Aku jadi terimpresinya ke sana ya. Nah, dalam konteks berbicara itu aku pengen perdalam lagi gini sih Pinkan. Jujur aku searching sih. Ya. Minimum my discursus lah. Ya. My contemplation lah minimum itu. Nah, tetapi dalam konteks makanya dalam pencarian itu akhirnya kan aku kan mengkelindankannya kemana-mana. Nah, salah satunya itu ke ini sih Pinkan. Neuroscience. Oh ya. What do you think about your study about human, your study about psychology dengan neuroscience? Okay. Benang merahnya seperti apa? Neuroscience itu justru completing ya, understanding about human. Kan kalau di psikologi, mashup atau gelombang pertama itu psychoanalysis kalau pernah dengar Freud dan teman-temannya. Yes, yeah. Jadi yang pemahamannya every human punya unconscious, conscious gitu ya. Yeah. Terus behavior kita hari ini adalah pengaruh dari childhood kita gitu kan. Ada alam bawah sadar, alam sadar. Lalu mashup kedua kan behaviorism. Behaviorism itu yang kemudian nggak mau ngelihat dalamnya, tapi intinya ada stimulus, ada respon. I see. Ada reinforcement, ada punishment. Yes. Pokoknya kalau pengen lihat tuh misalnya kayak Singapura deh. Orang Indonesia begitu masuk Singapura nggak berani buang sampah kan? Karena mendadak jadi yang si paling Singapura. Nah, perilakunya diubah kan? Iya bang, aku juga kayak gitu. Iya kan? Karena konsekuensinya jelas dan dieksekusi. Jadi at certain level behaviorism juga punya function. Orang tuh seringkali bilang, oh berarti psikoanalis sudah nggak berfungsi. Enggak juga. Sebenarnya psikologi itu makin kesini makin komplit lah, gitu. Makin komplit, itu keywordnya. Keywordnya di situ. Nah, neuroscience sendiri kan sebenarnya jejak-jejaknya sudah ada sejak behavior. Karena behaviorism itu membuat psikologi menjadi ilmu yang dieksperimenkan. Tapi kemudian neuroscience kan kawinnya sama medik. Karena kan alat-alatnya tuh semua kan dari dunia medis. Di psikologi sendiri neuroscience itu menjadi satu stream untuk explaining behavior. Nah, dari sebelum masuk neuroscience maka muncullah itu humanistic yang melihat bahwa manusia itu punya virtues, lalu psikologi positif psychology. Ngelihat manusia jangan evilnya aja dong. Lihatlah ada hal-hal baik. Misalnya kita belajar about love, about faith. Itu kan di riset juga about religiosity, spirituality gitu-gitu. Yang dilihat begitu. Jadi in short ya, sebetulnya manusia tuh, makanya tadi saya bilang manusia tuh kompleks. Mau diambil dari angle manapun, then we can try to understand something. Neuroscience comes, apalagi dengan sekarang medical technology advance banget. Orang sudah bisa lihat pakai otak tuh di scan dan sebagainya. Oh, it give us a lot of information. Makanya kan sekarang misalnya kayak kalau bro pernah dengar prefrontal cortex executive function. Lalu otak emosi. Ini biasanya I tell parents toh. Prefrontal cortex itu yang bagian depan sini nih. Atau executive function itu yang bisa membuat kita berpikir matang, rasional, nggak impulsif. Nah, neuroscience tell us itu baru matang fully 25-ish. Ya, umur 25. Yes, jadi kalau yang punya anak, please be patient. Sampai umur 25. Ya, sabar-sabar sampai umur 25 ya. Jangan udah kan suka gini. Bu, anak saya sudah dikasih tahu berulang kali. Tetap aja lupa. Anak ibu umur berapa? 7 tahun. Ya elah, baru juga 7 tahun. Baru 1/4 menuju matang. Iya, kemampuan bisa. Misalnya kalau kita ingat waktu kita teenagers, kayak we do stupid things kan. Iya, sure. Ya kan? We do stupid things. Yang kalau sekarang kita udah adult, kita look back, kita bilang, bego banget sih. Gitu kan. Nah itu, prefrontal cortex. Lalu, the thing about neuroscience yang menarik itu kan brain plasticity. Apa yang itu? Brain plasticity itu bahwa otak kita sebenarnya akan bisa terus beradaptasi. So, tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Nah, ini inline sama growth mindset sebenarnya. Kan
Otak kita tuh sel-sel syarafnya miliaran. Ya. Yang bikin kita growing bisa sesuatu itu kan sinapsnya. Ya. Connection between the neurons ya kan? Sinapsnya. Sinapsnya kan. Yang bikin kita bisa melakukan banyak hal tuh the synapse. I see. Nah baby itu born tuh miliaran sel syaraf tapi belum connect. Oh, parenting membangun kekonektivitasan itu. Itu saya suka bilang sama parents gini, punya anak itu kongsian sama yang menciptakan. 50-50 tuh. Wow. Dikasih modal. Nah setelah itu si syaraf itu mau di-shape jadi kayak apa, it depend on the experience that you give to your children kan. Gitu. Siap. So it's a privilege actually. Saya tuh selalu bilang ke orang tua, it's a privilege loh. Kayak kalau orang bisnis tuh modalnya 50-50 gitu. Iya kan bro? Ya. Siap, Sis Pinkan. Ini puji syukur pada sesi 1 ini kita punya modalitas yang baik sekali untuk kita nanti explore di sesi kedua. Ya teman-teman, pada sesi 1 ini kita sudah memotret manusia. Kita sudah memotret kompleksitas manusia. Nanti di sesi 2 dan 3 kita akan tukikan lebih dalam lagi bicara tentang Gen Z dan bisnis. Kita akan bicara parenting for Gen Z in business learning misalnya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Sampai jumpa di sesi 2 Coolbiz dengan Ibu Pinkan Margareta. Dan kalau semuanya ingin jadi employee, terus yang creating the possibility untuk orang working siapa? Dunia sekarang disruptif. Mindsetnya masih kayak mindset zaman kita muda yang ini. Jadi PNS saja biar jaminannya sama negara. Rumus-rumus itu kan agak nggak relevan lagi. Kalau teman-teman muda sekarang tidak punya mentalitas atau cara berpikir entrepreneur, itu seperti maju perang tapi nggak punya senjata, bukan sih bro? Hari gini Gen Z kalau kagak entrepreneurial, lu gimana mau ngadepin zaman? Bagaimana menghadapin kehidupan? Kalau kita tidak punya wawasan luas, kita cenderung akan pakai kacamata kuda. Setiap zaman itu ada metode, setiap metode ada zamannya. Daripada kita tuh beradu kekuatan kelemahan generasi, why not we collab?